Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di hari ketiga ya, dan di hari ketiga ini nanti kita akan mundur ke bab kata kerja. Nah, sebenarnya kata kerja ini sudah kita bahas di hari pertama ya, teman-teman, yang mana fungsinya di dalam kalimat itu cuma satu, yaitu sebagai predikat. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati, ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kita review sedikit dulu tentang itu, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak kata kerja apa aja yang fungsinya itu menjadi predikat? Jadi yang predikat dulu, teman-teman. Jadi kata kerja apa aja yang fungsinya jadi predikat? Boleh buka catatan atau seingat teman-teman, you can guess guys. Jadi teman-teman kalau mau nyoba nebak nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita belajar seingatnya. Ada verb satu, verb 2, verb 3, sama verb auxiliary. Oke, good. Jadi verb satu, verb 2, kemudian tadi apa, Miss? Satu lagi? Sorry, Verb dua lagi. 3 sama Oh, auxiliary. kalau verb 3 tidak bisa, Miss. Nah, kalau verb Oh, 3 nggak bisa jadi predikat. Tapi kalau auxiliary verb betul, itu adalah predikat. Nah, mungkin ada yang mau bantu, teman-teman? verb Atau mau nyoba nebak? SI. Iya, betul. Verb SIS, teman-teman. Jadi, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang kalau teman-teman menemukan di dalam kalimat, dia adalah predikat ya. Jadi, verb satu, verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, ada juga kata kerja itu yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, masih ingat nggak kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Verb 3. Nice, verb 3, kemudian Verb ing yang nggak ditemani be. oke, good, verb ing yang sebelumnya tidak ada auxiliary to be-nya, dan yang terakhir To verb 1. nice, to verb satu. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, masalahnya di sini, teman-teman, bahasa Inggris itu agak nyeleneh gitu ya. Nyelenehnya di mana? Nyelenehnya adalah jadi kata kerja itu ada yang verb 2 namanya past verb ya, ada juga yang verb 3 namanya adalah past participle. Nah, kalau dia itu verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan predikat. Nah, seringkali verb 2 dan verb 3 dalam bahasa Inggris itu bentuknya sama. Contoh ya, misalnya kita punya kata kerja misalnya adalah apa, teman-teman? Misalnya membeli ya, pakai kata purchase. Nah, purchase itu artinya membeli, teman-teman. Itu verb satu. Nah, verb 2-nya nanti itu tambahkan ed ya di belakangnya jadinya purchased. Itu verb 2-nya. Nah, masalahnya verb 3-nya itu juga sama, teman-teman. Jadi verb 3-nya purchase itu juga purchased. Jadi verb 2 sama verb 3 itu bentuknya secara fisik itu sama. Padahal secara penggunaan verb 2 dan verb 3 itu berbeda, teman-teman. Kalau verb 2 itu dia predikat, kalau verb 3 itu bukan predikat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan kalau ada kita menemukan kata kerja tambahan mendapatkan tambahan ed, kalau apakah itu verb 2, apakah itu verb 3. Nah, itu salah satu bahan bahasan kita hari ini. Gitu ya. Jadi langsung saja kita bahas materi tentang kata kerja, teman-teman. Nah, jadi kata kerja eh, itu kalau kita artikan atau kita maknai gitu ya atau secara makna. Jadi di sini teman-teman harus concern terhadap kata vocab atau kosakata, terutama kata kerja. Jadi artinya itu teman-teman harus tahu. Nanti kalau teman-teman ketika latihan tidak tahu artinya harus dicari juga. Ya, pakai Google Translate nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata kerja itu kalau kita artikan itu dibedakan menjadi dua jenis. Ya, ada kata kerja itu yang membutuhkan objek. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek alias tidak boleh dikasih objek, teman-teman, setelahnya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang objek itu di dalam kalimat tidak wajib ada. Kalau subjek sama predikat kan wajib ada, teman-teman. Nah, tapi kalau objek di dalam kalimat itu tergantung kata kerjanya butuh objek atau tidak, predikatnya butuh objek atau tidak. Nah, kalau dia butuh objek harus dikasih objek, kalau tidak butuh objek ya jangan dikasih objek. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada teman-teman yang bingung, Sir, objek itu apa sih? Nah, jadi objek itu sebenarnya sama dengan subjek, teman-teman, dibuatnya ya.
yaitu dari kata benda atau kata ganti. Ya, cuman beda tempat saja. Kalau subjek itu di sebelumnya predikat, kalau objek di setelahnya predikat. Seperti itu. Dan kalau subjek itu wajib ada, sedangkan objek tidak wajib ada. Tergantung predikatnya membutuhkan objek atau tidak. Nah, contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau istilahnya, yang membutuhkan dulu ya, maaf teman-teman. Jadi beberapa kata kerja yang contohnya itu butuh objek setelahnya, itu antara lain yang pertama misalnya ada refract, artinya membelokkan atau membiaskan. Emit artinya memancarkan atau membuang. Produce artinya menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek itu seperti ini, teman-teman. Misal nih, saya bilang ke teman-teman informasi seperti ini. Coba teman-teman dengarkan kira-kira kalimatnya sudah selesai atau belum. Misalnya ya, saya bilang ke teman-teman, pabrik tersebut memproduksi atau pabrik tersebut itu menghasilkan atau pabrik tersebut sedang memproduksi. Nah, kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman itu sudah lengkap atau belum, teman-teman? Belum lengkap. Belum lengkap kan? Pasti nanti teman-teman ada yang bertanya. Nah, kira-kira bertanya apa? Kalau misalnya saya bilang informasi tadi, teman-teman. Produksi apa? Produksi Betul. apa? That's right. Nah, memproduksi apa? Nah, jadi apa atau siapa yang diletakkan di setelahnya predikat itu adalah objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi lengkapnya nanti misalnya nih, pabrik tersebut menghasilkan bahan pokok atau bahan pangan, misalnya seperti itu. Nah, bahan pangan itu kata benda, teman-teman, diletakkan di setelah memproduksi, itulah yang disebut dengan objek. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi cara tahunya apakah dia butuh objek atau tidak, selain membuka kamus, kita juga bisa menggunakan mengartikan. Karena kalau teman-teman tes nanti kan nggak bisa buka kamus, teman-teman, ya kan? Jadi mau nggak mau harus mengartikan seperti itu. Nah, tapi ada juga teman-teman, kata kerja itu yang secara makna atau ketika diartikan itu tidak boleh dikasih objek. Oke, contohnya adalah occur, artinya terjadi atau ada. Jadi occur itu punya dua arti teman-teman, tergantung konteks. Dia bisa berarti ada, bisa juga berarti terjadi. Kemudian ada appear, artinya nampak atau muncul. Fall artinya jatuh. Surge artinya meningkat. React artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, maksudnya tidak butuh objek itu, misalnya nih, kalau saya sampaikan ke teman-teman suatu informasi, misalnya berbunyi, sebuah tragedi terjadi kemarin. Nah, kan sudah, kalau dikasih titik kan bisa, teman-teman. Atau sebuah kecelakaan terjadi kemarin. Ya kan? Jadi kalimatnya itu sudah lengkap. Malah kalau kita kasih objek setelahnya itu malah nggak enak, teman-teman. Sebuah kecelakaan terjadi dia kemarin, kan malah nggak enak. Ya kan? Jadi kata kerja occur ini jangan dikasih objek karena dia tidak membutuhkan objek. Sama dengan kayak appear, fall, search, sama react dan teman-temannya yang lain ketika diartikan tidak membutuhkan objek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin teman-teman ada yang penasaran, Sir, kenapa sih kok kita harus tahu kata kerja itu ada yang butuh objek dan ada yang tidak? Kan sama-sama kata kerja. Nah, karena kalau kita sudah tahu atau kenapa kita harus tahu kata kerja itu yang transitif sama intransitif atau kita harus bisa membedakan kata kerja yang butuh objek sama yang tidak butuh objek, karena itu nanti ada hubungannya dengan bentuk di dalam kalimat, teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang kalau kita artikan itu dia membutuhkan objek alias harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya sebagai objeknya ya. Itu bentuk di dalam kalimat ada banyak. Jadi dia bisa berbentuk aktif. Nanti artinya ya, teman-teman. Misalnya reflect tadi, membiaskan. Emit artinya memancarkan atau membuang, mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain mendapatkan. Cause menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, itu bisa aktif artinya ya tadi. Tapi dia juga bisa berarti pasif nanti teman-teman. Kalau pasif itu berumusnya atau bentuknya ada dua. Be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau be verb 3 atau yang saya tebelin itu nanti posisinya sebagai predikat. Sedangkan yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif tapi bukan predikat. Bedanya di situ, teman-teman.
Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada refract, itu bisa saja nanti di kalimat bentuknya be refracted. Emit misalnya, be emitted, be produced, be obtained, be caused, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ada bentuk be verb 3 nanti artinya jadi di, teman-teman. Be refracted, dibiaskan. Be emitted, dipancarkan. Be produced, dihasilkan. Be obtained, didapatkan. Be caused, disebabkan. Jadi artinya nanti jadi di. Seperti itu. Dan kalau kata kerja itu sudah dibentuk menjadi pasif, yaitu be verb 3, ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak boleh lagi dikasih objek setelahnya. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kata kerja yang butuh objek, kita rubah menjadi pasif atau bentuknya be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak boleh lagi dikasih objek setelahnya. Gitu ya. Sedangkan kalau bentuknya aktif, aktif itu hampir semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif, teman-teman. Ya, misalnya verb 1, verb SCS, verb 2, auxiliary verb selain be verb 3 ya. Kemudian verb ing sama to verb 1 itu semuanya artinya aktif. Nah, kalau dia aktif, kata kerja itu butuh objek, ya wajib dikasih objek setelahnya, alias objeknya tidak boleh dihilangkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kata kerja yang tidak butuh objek, bedanya adalah dia tidak bisa dibentuk menjadi pasif, teman-teman. Jadi kata kerja occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya ini tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya, dia hanya bisa aktif. Dan ketika dia aktif ya jangan dikasih objek juga ya, karena dia memang tidak membutuhkan objek. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu tadi adalah perbedaan kata kerja ya, yang butuh objek sama yang tidak butuh objek. Jadi yang butuh objek bisa aktif, bisa pasif. Kalau sudah pasif jangan dikasih objek lagi ya. Kalau kata kerja itu tidak membutuhkan objek, kata dasarnya ya atau verb satunya, maka hanya bisa aktif dan jangan dikasih objek. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih, Sir, hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dibentuk menjadi pasif? Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita rubah menjadi pasif, hanya bisa aktif. Nah, alasannya adalah pada cara pembuatan kalimat pasif dari kalimat aktif, teman-teman. Gitu ya. Misalnya nih, saya pakai contoh kata produced. Nah, kalimat aktif itu yang atas ya, kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Ini kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau kita analisa bagian-bagian kalimatnya, di situ ada subjek yaitu some trees ya teman-teman. Predikatnya adalah produce, itu verb 1. Nah, di setelahnya ada objek teman-teman, yaitu resin ya. Nah, setelahnya objek diikuti oleh kata keterangan yaitu in large quantities. Ini dia keterangan. Nah, kalau nanti kita mau jadikan pasif, objek ini ya, yang awalnya objek ini, resin ini, dia akan dipindah ke paling depan sebagai subjek. Nah, jadi resinnya itu didulukan, teman-teman. Jadinya resin, dia jadi subjek ya. Kemudian karena dia resin pindah sebagai yang awalnya objek menjadi subjek, maka predikat harus dipasifkan. Rumusnya pasif di predikat adalah to be verb 3. Nah, to be-nya adalah is karena resin tunggal ya. Kemudian verb 3 dari produce adalah produced, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian subjeknya itu nggak boleh langsung kita pindah setelahnya kata kerja, nggak bisa, teman-teman. Harus dimasukkan preposisi dulu. Nah, preposisi yang paling sering, walaupun tidak selalu ya, jadi yang paling umum atau yang paling sering digunakan adalah preposisi by. Nah, nanti setelahnya diikuti yang awalnya subjek tadi. Dia menjadi object of preposition yang dirubah jadi keterangan. Nah, jadi ini keterangan, teman-teman. In large quantities juga keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi alasannya adalah karena di kalimat yang membutuhkan objek atau yang ada objeknya, kenapa kok bisa dipasifkan? Karena objeknya nanti pindah menjadi subjek. Dan artinya sama, teman-teman. Resin is produced by some trees in large quantities. Jadi resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Ya kan? Kalau yang atas tadi aktif, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ya kan?
Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau istilahnya intransitive verb, itu tidak bisa pasif. Alasannya kenapa? Karena dia tidak ada objeknya, teman-teman, yang nantinya dirubah menjadi subjek. Nah, contohnya seperti ini. In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, setelahnya fell itu kan nggak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung diikuti preposisi to. Artinya to Taliban itu keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Gitu ya, teman-teman. Jadinya tidak ada yang bisa kita pindah di depan sebagai subjek. Artinya ya kalimat yang tidak butuh objek hanya bisa aktif seperti ini. Gitu ya. Nah, kurang lebih untuk materinya sebenarnya hanya sebatas itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya, terus gimana Sir cara membedakan verb 2 sama verb 3? Nah, teman-teman cari dulu verb satunya. Verb satunya itu butuh objek atau tidak, atau kata dasarnya ya, teman-teman, itu butuh objek atau tidak. Nah, kalau misalnya butuh, ada objeknya atau tidak. Karena kalau ada objeknya berarti itu aktif. Tapi kalau nggak ada objeknya berarti itu pasif. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat kalau ada kata kerja yang memang tidak membutuhkan objek. Nah, kalau memang kata kerjanya itu tidak membutuhkan objek, jangan dipaksa dikasih objek. Dia hanya bisa aktif seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk penerapannya di soal TOEFL structure kurang lebih seperti ini. Caranya teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Seperti biasa ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was, teman-teman. Subjeknya di situ adalah kata Leonardo da Vinci. Nah, kemudian kalau kita tarik ke, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi ya, teman-teman. Kalau kita tarik ke belakang lagi, kita cari predikat lagi di situ apakah ada. Nah, ternyata tidak ada, teman-teman. Berarti kalimat ini predikatnya sudah lengkap cuma satu ya. Dan kalau kita lihat di soal, tidak ada conjunction atau kata hubung yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, masalahnya kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, itu di pilihan ada turunan kata kerja employ, teman-teman. Nah, employ itu mirip artinya dengan hire. Mirip, teman-teman. Artinya adalah mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman adalah, mempekerjakan itu butuh objek atau tidak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, betul sekali Miss. Karena kita nggak mungkin hanya bilang pabrik tersebut mempekerjakan. Nah, pasti ada pertanyaan, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa, ya kan? Jadi mempekerjakan itu butuh objek, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus pastikan nanti ada objeknya kalau aktif. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek aja di titik-titik adakah objeknya di situ. Ternyata setelah titik-titik langsung nabrak preposisi to verb 1, teman-teman. Nah, to itu preposisi ya, yang mana itu membentuk keterangan. Jadi setelahnya ini keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Nah, padahal employee ini butuh objek. Kalau nggak ada objeknya, berarti tugas kita adalah mencarikan yang pasif atau dipasifkan. Nah, pasif itu rumusnya cuma dua, teman-teman. Yaitu to be plus verb 3. Kalau dia predikat. Nah, tapi kalau kita tidak butuh predikat, ya cari yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu juga pasif tapi bukan predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha, di situ ada auxiliary verb. Nah, auxiliary-nya di situ yang kedua adalah dari keluarganya to be, materi kita hari pertama ya. Nah, kata kerjanya bentuk verb 3 itu pasif, teman-teman. Nah, kalau ada auxiliary verb seperti ini, berarti ini adalah predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, boleh nggak di titik-titik kita masukkan predikat lagi, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman coba tebak nih. Kalau misalnya di soal sudah ada predikat nih, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, boleh nggak dimasukkan predikat lagi? Tidak. Tidak boleh, betul sekali, Miss. Jadi nggak boleh di sini kita masukkan predikat lagi karena predikatnya nanti double, teman-teman, atau pemborosan. Jadi yang alfa tidak bisa, gitu ya.
Kalau yang Bravo, whose itu diikuti kata benda ya. Employ kalau ditambahkan dengan men, atau kalau teman-teman menemukan ada kata men 90% itu adalah kata benda, maaf, kata benda teman-teman. Nah, jadi kalau ada conjunction whose diikuti kata benda, itu kan yang penting ada conjunction teman-teman. Nah, setelahnya tidak ada predikat lagi ya, tidak bisa. Syarat memasukkan conjunction di dalam kalimat adalah subjek predikatnya nanti akan ada minimal 2. Intinya lebih dari 1 lah, seperti itu. Sedangkan kalau yang Bravo dimasukkan ke titik-titik, nggak ada predikat lagi, predikatnya cuma 1. Gitu ya, ini materi kita kedua kemarin teman-teman. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Dan kita kan tadi memang tidak butuh predikat ya. Nah, cuman yang Charlie, to verb 1 itu dia aktif, teman-teman. Tadi kan tugas kita adalah mencarikan yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya, karena nggak mungkin kita masukkan be verb 3 nanti predikatnya double, teman-teman. Oke. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa karena to employ itu aktif, teman-teman. Nah, kalau aktif dia butuh objek ya harusnya dikasih objek. Tapi kan di situ setelah titik-titik tidak ada objek. Langsung diikuti keterangan. Nah, Charlie tidak bisa, teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah employed ini. Nah, employed di sini dia verb 3 ya, bukan verb 2. Nah, dari mana kita bisa tahu? Karena kalau yang delta ini dimasukkan ke titik-titik, tidak ada objeknya padahal dia butuh objek. Berarti ini pasif. Nah, rumusnya pasif, kalau nggak ada to be-nya ya, berarti dia verb 3 berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Gitu ya. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 1, yaitu use. Artinya menggunakan, ya teman-teman. Subjeknya di situ adalah molecular biologists. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi ya, selain use. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, di titik-titik itu, setelahnya ada kata benda. Nah, kata benda itu fungsinya cuma 2 ya, teman-teman. Di hari pertama, kita sudah belajar kalau noun atau kata benda itu fungsinya yang pertama sebagai subjek. Letaknya di sebelumnya predikat, pas gitu ya, dan nggak boleh dipisah 1 koma. Nah, noun itu fungsi keduanya adalah sebagai objek, teman-teman. Nah, cuman beda tempat. Kalau objek, dia terletak di setelah kata kerja. Gitu ya. Nah, ini adalah objek, karena nggak mungkin itu subjek, teman-teman. Ada koma di situ ya. Dan di soal sudah ada subjeknya. Nah, objeknya apa? Objeknya sesuatu di sini. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua ada turunan kata kerja study. Artinya meneliti atau mempelajari. Dan dia butuh objek ya, teman-teman. Makanya di situ ada objeknya. Oke. Nah, berarti tugas kita di sini adalah mencarikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Dan dia aktif, teman-teman. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif itu cuma ada 2. Kalau enggak to verb 1, ya verb ing, teman-teman. Nah, ini adalah 2 kata kerja yang artinya sama-sama aktif ya, dan dia bukan predikat. Nah, di pilihan ganda antara to verb 1 atau verb ing yang ada cuma 1, yaitu to verb 1, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Betul, Mister. Nah, kalau yang Bravo nih, pertanyaan saya ke teman-teman. Di situ kan ada studied, teman-teman. Seperti yang kita pelajari hari ini, kata kerja yang berdiri sendiri seperti ini ya, tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian ada ed akhirannya, bisa saja dia verb 2 atau lampau, bisa saja dia verb 3 atau participle. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat setelahnya. Nah, itu kan setelahnya ada objeknya, teman-teman. Berarti aktif ya kalau ada objeknya, karena kan kalau sudah dipasifkan tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, berarti studied di sini ini verb 2 atau verb 3?
Seingat teman-teman nih. Tadi kalau misalnya ada ed-nya, terus ada objeknya setelahnya, berarti ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ya, betul, Mr. Arif. Ya, itu adalah verb 2. Ya, karena dia aktif, teman-teman. Pasif itu rumusnya cuma 2. Kalau pasif ya, kalau ini aktif, verb 2 dia. Karena ada objeknya. Nah, kalau pasif kan tidak boleh lagi punya objek kalau sudah dipasifkan. Gitu ya, karena ada objeknya berarti dia bukan pasif tapi aktif. Makanya ini yang benar adalah verb 2. Nah, kalau misalnya verb 3 harusnya setelahnya tidak ada objeknya. Jadi rumusnya pasif itu cuma 2. Kalau nggak verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya, auxiliary verb yang berupa be verb 3. Dan kalau sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Seperti itu. Nah, karena ada objeknya ya berarti dia bukan pasif, teman-teman, tapi aktif. Gitu ya. Jadi yang bravo tidak bisa karena verb 2 itu predikat, teman-teman. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat karena di soal sudah ada predikat selain dan nggak ada conjunction ya. Selain itu, predikat itu jangan diletakkan di paling awal kalimat. Di paling depan kalimat tidak bisa di soal structure TOEFL, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih. Pasti salah itu nanti. Jadi Bravo tidak bisa, alasannya itu tadi. Nah, apalagi yang Charlie, teman-teman. Yang Charlie itu jelas sekali itu adalah verb SES. Nah, verb SES itu fungsinya cuma satu, yaitu sebagai predikat. Jadi alasannya sama kayak yang Bravo tadi ya. Kita tidak butuh predikat di soal, dan predikat itu juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Kalau di soal structure TOEFL maksud saya. Nah, kalau yang delta hati-hati. Sekali lagi teman-teman, bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata memiliki banyak arti. Nah, kadang beda arti walaupun katanya itu sama, itu kadang beda kelas kata juga. Contohnya di sini. Kalau yang delta ini, studinya ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Dari mana kita bisa tahu? Karena ada kata the sebelumnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi the itu pasti harus membutuhkan kata benda dulu, baru menabrak bagian kalimat yang lain. Nah, kita nggak bisa masukkan kata benda di sini karena kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Nggak ada kata benda punya objek itu nggak ada. Yang boleh punya objek itu cuma dua ya. Kalau nggak kata kerja ya preposisi seperti itu. Jadi yang delta ini nggak bisa. The study itu artinya penelitian ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Untuk mempelajari genetika, ahli-ahli biologi molekuler itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada kata supports, itu verb SES. Subjeknya adalah kata consuming foods. Nah, jadi verb ing itu salah satu fungsinya, kenapa dia nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman, kalau di dalam kalimat. Jadi kalau ada verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, salah satu fungsinya adalah sebagai kata benda. Jadi dia berubah kelas kata, teman-teman. Yang awalnya kata kerja, consume ya, artinya mengkonsumsi, ditambahkan ing dan berdiri sendiri seperti ini di dalam kalimat tanpa ada auxiliary sebelumnya, salah satu fungsinya adalah berubah menjadi kata benda. Kalau di sekolah dulu atau di buku itu namanya adalah gerund, teman-teman. Jadi gerund itu adalah kata kerja, maaf teman-teman. Jadi kata kerja yang ditempatkan di posisinya kata benda. Maka harus dirubah menjadi verb ing. Seperti itu. Atau kalau saya balik, verb ing yang tempatnya di subjek atau di objek itu namanya gerund, itu kata benda, teman-teman, bukan lagi verb. Gitu ya. Nah, ini subjeknya, predikatnya supports, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Gitu ya. Dan titik-titik di situ kita isi dengan apa? Kita lihat di pilihan A, B, C, D. Nah, ternyata ada turunan dari kata kerja contain. Contain itu artinya adalah mengandung atau memiliki, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, contain yang artinya memiliki itu butuh objek atau tidak? Atau kalau saya misalnya bilang ke teman-teman nih, buah ini mengandung. Sudah selesai belum teman-teman yang saya ucapkan?
Belum. Belum ya, pasti nanti ada pertanyaan mengandung apa, Sir? Misalnya mengandung vitamin, mengandung nutrisi. Nah, vitamin itu adalah kata benda. Nutrisi itu kata benda, teman-teman. Seperti itu. Jadi contain itu butuh objek, ya. Nah, setelahnya itu ada kata benda yaitu healthy fats. Kata benda intinya di fats-nya, teman-teman. Oke, nah berarti ini objek dari kata di sini, dari kata kerja ini. Gitu ya. Nah, tapi karena di soal sudah ada predikat, teman-teman tidak boleh carikan predikat lagi. Jadi carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu to verb 1, verb ing, sama verb 3. Nah, tapi karena ada objeknya, berarti kita butuh yang aktif, teman-teman. Nah, yang aktif itu cuma 2. Kalau nggak to verb 1, ya verb ing. Gitu ya. Nah, kita cek A, B, C, D. Nah, antara to verb 1 atau verb ing yang ada hanyalah verb ing. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, sekarang kita analisa ya kenapa alpha, bravo, sama delta itu salah, teman-teman. Kalau yang alpha, contains, itu kan verb SIS, teman-teman. Nah, verb SIS itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat, yaitu hanya bisa menjadi predikat, sama kayak verb 2, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan predikat di titik-titik, padahal di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction, maka nanti pemborosan predikat. Gitu ya, atau predikatnya double. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, Miss. Kalau yang bravo contained, ini bisa verb 2, bisa verb 3. Caranya menentukan gimana? Kita coba aja masukkan ke dalam titik-titik. Ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu healthy fats. Nah, kalau ada objeknya berarti dia masih aktif, teman-teman. Karena dia butuh objek ya. Nah, kalau aktif berarti dia verb 2. Nah, sama dengan verb SIS, verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Oke, sedangkan di soal sudah ada predikat yaitu supports. Nggak ada conjunction fan voice, jadi nggak bisa kita masukkan predikat lagi. Gitu ya. Nah, kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ini materi kita hari kedua kemarin. Oke, syarat ada 2 subjek, 2 predikat di dalam kalimat, kita harus memiliki kata hubung atau conjunction. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung jenis-jenis lemak sehat mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Boleh di-unmute nggak apa-apa, atau kalau teman-teman lebih nyaman ditulis juga nggak apa-apa ditulis. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh. Kalau gitu kita coba ke latihan buat teman-teman, jangan takut salah ya. Teman-teman coba dulu sebisanya. Karena dari situ nanti kita akan bisa tahu kira-kira teman-teman kesulitannya di mana. Sebentar, masih bingung banget, Sir. Kayaknya aku lihat rekaman lagi dan nanti. Pasti. Jadi gini teman-teman, pokoknya setiap kelas teman-teman wajib, kalau teman-teman mau maksimal ya belajarnya, wajib melihat rekaman dan teman-teman harus mengambil catatan apapun yang teman-teman sudah pahami. Dan enaknya kalau rekaman itu bisa di-pause, teman-teman. Bisa di-pause, ditulis dulu kalau teman-teman sudah paham gitu ya. Sesuai yang teman-teman pahami itu konsepnya bagaimana dengan kata-kata teman-teman sendiri supaya lebih enak memahaminya gitu ya. Nah, kemudian nanti lanjut lagi. Kemudian pahami lagi, kalau sudah paham ditulis lagi. Seperti itu. Nah, nanti kalau belum paham, jangan dilanjutkan dulu, tapi teman-teman tanyakan dulu. Nanti saya jawab, kalau teman-teman sudah paham, baru ditulis lagi, lanjutkan lagi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Soalnya sambil kerja, Sir, ini sama Zoom-nya. Nah, apalagi teman-teman sambil. Teman-teman apa namanya, sambil ngerjain hal lain pasti sulit sekali untuk membagi konsentrasi gitu ya. Jadi disarankan sekali buat teman-teman nanti mohon mengikuti rekaman juga gitu ya untuk mengambil catatan dan memperkuat pemahaman. Nah, sekarang kita coba dulu untuk ke latihan soal seperti biasa ya. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Kemudian chatnya saya mute, maksudnya mic-nya saya mute semuanya supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih nyaman atau lebih bisa konsentrasi seperti itu. Nah, silakan di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, monggo teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa ya. Kita belajar salah bagian dari proses. Dan kalau kita lihat ada jawaban Charlie, Bravo, Alpha, Delta. Nah, lengkap teman-teman. Ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, kita cek aja bersama ya. eh, apa namanya jawaban yang benar dan kemudian kalau misalnya jawaban teman-teman itu yang salah, kira-kira salahnya kenapa? Seperti biasa, teman-teman harus cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Karena predikat itu wajib ada gitu ya. Nah, di situ ada kata has, teman-teman. Subjeknya adalah kata butterfly. Kemudian kalau ditarik ke belakang itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat yang alpha, cover itu verb 1, teman-teman. Ya, verb 1 itu fungsinya sebagai predikat. Kalau kita masukkan ke dalam titik-titik, nanti predikatnya double. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, are covered itu bentuknya auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu juga sama, dia sebagai predikat gitu ya. Nah, kalau kita masukkan predikat di titik-titik, nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi yang bravo juga nggak bisa. Kalau yang Charlie ada covered. Nah, kalau ada ed seperti ini, teman-teman harus pastikan dulu apakah dia verb 2 aktif ya, apakah dia verb 3 pasif. Cara memastikannya, kita lihat di setelah titik-titik. Nah, di situ kan tidak ada objek. Dia langsung nabrak preposisi in, teman-teman. Fungsi preposisi setelahnya wajib diikuti objeknya yang nanti dirubah jadi keterangan. Ya, jadi preposition plus noun atau preposition plus pronoun itu nanti jadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, berarti ini adalah verb 3, teman-teman. Jadi kalau dimasukkan ke titik-titik, kemungkinan bisa. Kenapa? Karena verb 3 tidak bisa jadi predikat dan kita sudah punya predikat. Jadi bisa dimasukkan verb 3 di sini karena memang tidak membutuhkan predikat lagi. Dan covered verb 3 bukan predikat seperti itu. Nah, kalau yang delta to verb 1 itu juga bukan predikat, teman-teman. Nggak bisa jadi predikat. Nah, cuman bedanya dengan yang Charlie, to verb 1 itu dia aktif. Nah, kalau dia aktif, sedangkan cover kan membutuhkan objek karena artinya menutupi, teman-teman. Nah, di situ kan nggak ada objeknya, jadi tidak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, a butterfly typically has two pairs of wings covered in scales. Nah, kalau diartikan, seekor kupu-kupu umumnya memiliki dua pasang sayap yang tertutupi atau yang ditutupi dalam scales itu sisik seperti itu. Jadi kayak ada sisik-sisik kecilnya. Itu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya sebentar. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Delta. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada predikat influenced teman-teman. Ya, nah subjeknya, nah nggak boleh subjek predikat dipisah 1 koma nggak bisa. Kalau 2 koma malah boleh teman-teman ya, atau 3 koma, 4 koma nggak masalah. Nah tapi kalau cuma 1 koma subjek predikat nggak bisa, jadi dicarikan koma lagi. Nah ini koma satu lagi. Jadi subjeknya di sini. Nah subjeknya itu di paling depan itu teman-teman yaitu the publication. Gitu ya. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction. Jadi kalimat sudah lengkap. Ini kalimat sederhana teman-teman karena subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang alpha releasing, nah ini tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat di sini ya. Jadi yang alpha kemungkinan bisa teman-teman, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, released ada ed, dia bisa saja verb 2. Kalau verb 2 nggak bisa jadi predikat ya. Maksud saya nggak bisa jadi jawaban karena dia predikat teman-teman, maksud saya maaf.
Jadi verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, karena di soal sudah ada predikat, nah nanti kalau ini benar-benar verb 2 berarti salah jawaban Bravo. Nah, tapi kalau dia verb 3 itu bisa jadi jawaban karena verb 3 itu tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Gitu ya, cara menentukannya ya teman-teman cek aja. Karena rilis ini butuh objek, artinya rilis kan mengeluarkan teman-teman. Mengeluarkan apa? Seperti itu. Maka teman-teman cek ada objeknya atau tidak. Nah ternyata setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie sama Delta itu jelas sekali salah teman-teman. Salahnya kenapa? Dia auxiliary verb. Auxiliary verb itu fungsinya adalah sebagai predikat. Nah, kita nggak bisa memasukkan predikat di situ karena predikatnya nanti double atau pemborosan. Gitu ya. Nah, jadi antara alfa atau bravo. Bedanya alfa, verb ing, dan juga bravo, ini verb 3 ya tadi karena nggak ada objeknya, teman-teman, adalah kalau yang verb ing itu aktif. Kalau yang verb 3 itu pasif. Nah, apakah kita butuh aktif atau pasif? Ya dilihat ada objeknya atau tidak. Karena rilis itu butuh objek, gitu ya. Nah, setelah titik-titik itu tidak ada objek, teman-teman. Dia langsung nabrak keterangan itu ada preposisi in ya kan? Otomatis kita butuhnya yang pasif. Nah, jadi jawabannya yang bravo bukan yang alfa. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca kalimatnya berbunyi the publication of Freud's theories on psychoanalysis released in the early 20th century influenced modern psychology. Jadi kalau diartikan publikasi atau penerbitan dari teori-teorinya Sigmund Freud terhadap psikoanalisis yang dikeluarkan atau yang diterbitkan tadi pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 mempengaruhi psikologi modern, maksudnya ilmu psikologi modern seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Alpha, Charlie. Dan ada pertanyaan untuk yang tadi ya. Mister, kalau yang akhiran ing, apakah itu harus ada objek ya di belakangnya? Tergantung Mister, apakah kata kerjanya itu butuh objek atau tidak. Misalnya kalau releasing artinya mengeluarkan, ya harus ada objeknya. Mengeluarkan apa? Nah, tapi kalau misalnya occurring misalnya, atau falling, atau misalnya apalagi teman-teman, rising yang artinya terbit ya, yang tulisannya RISE itu. Nah, itu tidak boleh dikasih objek walaupun verb ing. Jadi tergantung, Mister, tergantung kata kerjanya itu butuh objek atau tidak. Seperti itu. Kalau butuh objek, kalau verb ing ya harus ada objeknya. Tapi kalau misalnya verb ing-nya itu kata kerja yang tidak butuh objek, ya jangan dikasih objek seperti itu. Gitu ya. Karena tadi kan kita pelajari ada dua jenis atau ada dua macam kata kerja. Ada yang butuh objek, ada yang tidak. Nah, kalau yang butuh objek ketika dia aktif ya harus dikasih objek. Nah, tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek, yang hanya bisa aktif itu ya, itu jangan dikasih objek. Jadi walaupun dia aktif tapi jangan dikasih objek seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk soal ini. Tadi ada jawaban Alpha, Bravo, atau Charlie. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata were. Subjeknya adalah Roman aqueducts, gitu ya. Tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, ada turunan kata kerja use. Artinya menggunakan. Nah, menggunakan itu butuh objek ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini kita tidak membutuhkan predikat karena di soal sudah ada predikat ya. Jadi cari kata kerja yang tidak butuh predikat dan karena tidak ada objeknya, maka teman-teman cari yang pasif. Nah, kata kerja yang
tidak bisa jadi predikat dan dia pasif itu cuma satu teman-teman, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah dari sini kita sudah tahu ya, jawaban yang benar adalah yang alfa teman-teman. Oke, nah kalau yang bravo verb ing, nah ini aktif. Untuk mengetahui butuh objek atau tidak, ketahui verb satunya, use, artinya menggunakan. Nah menggunakan itu butuh objek atau tidak? Ya kita coba-coba aja teman-teman. Misalkan kita bilang, saya sedang menggunakan. Kalimatnya sudah lengkap belum? Kan belum. Berarti menggunakan itu butuh objek. Menggunakan apa? Contohnya saya menggunakan bolpen. Saya menggunakan pisau. Saya menggunakan komputer. Misalnya seperti itu. Jadi menggunakan itu harus ada objeknya. Jadi ketika dia bentuknya aktif seperti ini ya harus ada objeknya. Tapi di situ tidak ada objeknya berarti kita nggak bisa pilih yang nggak bisa kita pilih yang bravo ya karena kehilangan objek teman-teman. Nah, kalau yang Charlie sama yang Delta itu yang Charlie verb 1 itu predikat ya. Yang Delta itu kan auxiliary verb, itu juga predikat. Nggak bisa karena predikatnya nanti double atau pemborosan. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Roman aqueducts were sophisticated structures used to transport water over long distances through gravity alone. Jadi kalau diartikan, aqueductnya Roman atau orang-orang Roma gitu ya, merupakan bangunan-bangunan modern atau canggih gitu ya, yang digunakan untuk mengangkut air untuk jarak yang jauh menggunakan gravitasi saja. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bersama apakah Alpha, Bravo, atau Charlie. Caranya sama. Ada juga jawaban Delta. Oke, lengkap ya A, B, C, D. Nah, cari predikatnya dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di sini belum ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Ya kan? Jadi di sini teman-teman nanti harus carikan predikat. Subjeknya adalah early exposure. Itu kata benda exposure itu ya. Nah, jadi di sini fix kita membutuhkan predikat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma dua. Antara alpha atau delta, teman-teman. Kalau yang bravo, it's itu sama dengan the, teman-teman ya. Itu keluarganya kepemilikan atau possessive adjective. Atau kata sifat yang fungsinya menunjukkan kepemilikan bendanya. Jadi setelahnya ini diikuti kata benda. Jadi influence di sini artinya adalah pengaruh, bukan kata kerja yang artinya mempengaruhi, bukan teman-teman. Tapi ini kata benda artinya pengaruh. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat materi kita hari pertama kemarin. Ya, jadi yang bravo tidak bisa. Nah, kalau yang Charlie influencing verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nanti kalau kita masukkan ke titik-titik tidak jadi kalimat karena tidak ada predikatnya. Gitu ya. Jadi antara alfa atau delta, bedanya yang alfa itu bentuknya adalah to be diikuti oleh verb 3. Jadi dia pasif ya, tidak boleh ada objeknya. Sedangkan yang delta itu verb SES, dia aktif, teman-teman. Nah, karena influence artinya mempengaruhi, dia butuh objek, ya harus dikasih objek. Nah, kita cek setelah titik-titik ada objeknya atau tidak untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau yang pasif. Nah, di setelah titik-titik itu ada ungkapan children's mathematical abilities and spatial reasoning. Jadi kalau diartikan kemampuan matematisnya anak-anak dan juga kemampuan mengenali spasial, kemampuan spasial. Seperti itu. Nah, ini adalah kata benda ya. Abilities sama reasoning itu kata benda, teman-teman. Nah, berarti dia objek. Nah, karena ada objeknya, berarti di sini kita harus carikan yang aktif. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta.
Yang alfa tidak bisa karena kata kerja itu kalau sudah kita bentuk pasif tidak boleh lagi dikasih objek seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, early exposure to music influences children's mathematical abilities and spatial reasoning. Jadi kalau diartikan, pendekatan awal terhadap musik mempengaruhi kemampuan matematikanya anak-anak dan juga eh, kecerdasan gitu ya, kecerdasan spasial. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, ada juga bravo, bravo, ada juga delta. Alfa, bravo atau delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ tidak ada predikat sama sekali ya. Berarti di titik-titik harus kita carikan predikat karena kalimat itu wajib punya predikat teman-teman. Nah subjeknya ini nama orang ini teman-teman, yaitu Martin Luther King Jr. Nah berarti di sini kita cukup carikan predikat saja. Nah kalau kita lihat A, B, C, D itu ada turunan, kecuali yang delta ya teman-teman. Itu ada turunan kata kerja emerge yang artinya adalah muncul. Nah, emerge atau muncul ini adalah kata kerja sinonim atau persamaan dari kata appear, teman-teman. Yang saya sebutkan di contoh di penjelasan tadi ya. Nah, appear sama emerge itu artinya sama, artinya adalah muncul, gitu ya. Yang mana kata kerja ini adalah jenis kata kerja yang tidak boleh dikasih objek. Dan dia tidak bisa pasif ya, karena kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Jadi hanya bisa aktif. Oke, carikan di sini kata kerja yang berbentuk predikat. Predikat itu ya berarti verb 1, verb 2, verb SIS, ataupun auxiliary verb selain be verb 3. Ya teman-teman, karena kalau be verb 3 itu juga auxiliary verb tapi dia pasif. Sedangkan emerge sama appear tidak bisa dipasifkan. Kita cek ya. Yang alpha, emerge. Nah ada ed-nya teman-teman. Walaupun tidak ada objeknya, ini adalah aktif. Ini verb 2 teman-teman. Karena kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Kalau yang bravo itu images itu juga kata kerja predikat teman-teman. Verb SIS dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhir dengan ence seperti ini, 90% dia adalah kata benda. Sama kalau teman-teman cek di kamus, emergence itu adalah kata benda. Artinya adalah kemunculan atau kedatangan. Seperti itu. Nah, yang mana dia kata benda tidak bisa jadi predikat. Gitu ya, yang bisa jadi predikat hanya kata kerja. Nah, jadi di sini kemungkinan jawabannya cuma 2 ya, antara alpha verb 2, kalau nggak gitu yang bravo itu verb SIS. Nah, bedanya verb 2 sama verb SIS itu adalah pada tenses atau waktu kejadian, teman-teman. Nah, kalau emerge itu kejadian karena dia verb 2 ya, verb 2 itu kejadiannya di lampau. Sedangkan emerges kejadiannya itu fakta, jadi terjadi terus-menerus dari dulu sampai hari kiamat nanti. Contohnya ikan itu berenang. Nah, ikan itu berenangnya kapan? Ya setiap waktu ikan itu berenang, gitu ya. Manusia bernafas menggunakan atau menghirup oksigen. Nah, itu kan kapan? Ya dari dulu sampai nanti seperti itu, seperti itu. Dan itu namanya fakta. Tapi kalau lampau terjadinya ya cuma sekali di masa lalu. Contohnya saya terjatuh dari pohon ceri kemarin. Nah, itu contohnya kan nggak setiap hari saya jatuh dari pohon ceri gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kejadiannya cuma kemarin. Nah, itu lampau. Nah, untuk mengetahui lampau atau fakta ya kita cek di soal ada keterangan waktu atau tidak. Nah, di situ ada keterangan waktu ya, yaitu in the 1950s. Pada tahun 1950-an. Berarti ini lampau, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa ya, itu adalah verb 2.
Kalau yang Bravo tidak bisa karena kejadian yang Bravo itu present atau terjadi terus menerus dari dulu sampai nanti atau hari kiamat nanti seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca Martin Luther King Jr. emerged as a key civil rights leader in the 1950s. Kalau diartikan Martin Luther King Jr. muncul sebagai sebuah pemimpin eh, kunci atau pemimpin inti gitu ya dari perjuangan hak-hak sipil pada tahun 1950-an. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Sebentar, oke. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Delta, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Nah, sudah lengkap berarti ya. Mari kita cek bersama yang manakah jawabannya, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada kata were ya. Subjeknya adalah stone malls. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada turunan dari kata kerja use, artinya adalah menggunakan. Nah, karena di soal sudah ada predikat, teman-teman, dan tidak ada conjunction ya, teman-teman tidak boleh memasukkan predikat lagi di sini. Jadi otomatis yang Charlie salah ya, karena auxiliary verb fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, kalau yang alpha, using itu memang tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Cuman using itu dia aktif, teman-teman. Dan use itu menggunakan, itu membutuhkan objek. Dia termasuk kata kerja yang butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Harusnya kita pasifkan. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia itu pasif, itu bentuknya cuma satu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Bravo itu verb 3 ya, bukan verb 2 karena nggak ada objeknya. Use kan butuh objek ya. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Seperti itu. Kalau yang delta itu tuh verb 1 memang tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif, teman-teman. Harus ada objeknya di situ. Sedangkan itu kan nggak ada objeknya. Gitu ya, jadi yang delta tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, nanti kalau dibaca, stone malls were heavy tools used by Native American cultures for pounding and grinding grains. Nah, jadi kalau diartikan, mungkin kita nyebutnya lesung gitu ya, teman-teman. Mungkin kita nyebutnya lesung gitu. Jadi, lesung-lesung dari batu itu merupakan batuan-batuan yang atau alat-alat berat maksud saya, bukan batuan-batuan. Jadi alat-alat berat yang digunakan oleh eh, kebudayaan-kebudayaan Amerika asli untuk pounding itu untuk memukul-mukul gitu ya. Dan juga grinding, grinding itu menggilas atau menggiling gitu ya. Grains, grains itu padi-padian atau biji-bijian untuk dimakan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright guys, waktunya habis dan silakan jawaban teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Salah itu wajar teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie.
Oke, antara Alpha atau Charlie, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Nah, jadi tugas kita ya mencarikan predikat di soal, ya kan? Nah, kalau yang subjeknya di situ adalah most migratory birds. Jadi burung-burung migrasi, sebagian besar burung-burung migrasi. Nah, berarti di sini fix kita membutuhkan eh, predikat, gitu ya. Nah, yang alpha nggak bisa, teman-teman. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Bravo juga sama, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang Charlie kemungkinan bisa ya, dia verb 1. Kalau yang Delta juga kemungkinan bisa karena dia auxiliary verb. Bedanya Charlie sama Delta, yang Charlie itu verb 1, dia aktif. Nah, adjust itu artinya menyesuaikan, harus ada objeknya, teman-teman. Sedangkan are adjusted artinya disesuaikan, dia pasif. Tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik ternyata ada objeknya yaitu their flight paths. Jadi kayak jejak penerbangan mereka atau jalur penerbangan mereka. Nah, itu kan adalah objek ya. Nah, karena ada objeknya ya harus kita carikan yang aktif, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie maksud saya. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, most migratory birds adjust their flight paths on the basis of wind patterns and celestial cues for long distance navigation. Jadi kalau diartikan, hampir semua atau sebagian besar burung migratori atau burung yang memiliki kebiasaan bermigrasi gitu ya, menyesuaikan lintasan penerbangan mereka, maksudnya jejak atau jalur gitu ya, jalur penerbangan mereka pada atau berbasis pada gitu ya, pola angin dan juga penanda langit untuk perjalanan jarak jauh. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Nah, sudah lengkap ya. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena ini materinya tadi belum saya sampaikan ya, teman-teman. Jadi memang di kasus kata kerja sebenarnya di semua grammar itu sama, teman-teman, selalu ada pengecualian. Ya, jadi selalu ada aturan yang beda gitu. Nah, di sini karena kata kerja itu yang dipakai adalah kata make, teman-teman. Yang mana make di sini artinya menjadikan. Nah, kata kerja make yang artinya menjadikan itu dia membutuhkan dua objek. Gitu ya. Jadi kalau setelahnya sudah ada objek satu yaitu the human brain, maka di titik-titik tugas kita hanya cukup mencarikan satu objek lagi. Gitu ya. Nah, jadi tugas kita di sini cukup mencarikan satu objek lagi setelahnya the human brain. Nah, untuk jenis kata kerja yang membutuhkan dua objek atau istilahnya ditransitif, itu cuma sedikit, teman-teman. Nah, nanti saya akan mengirimkan koleksi kata kerja apa saja yang membutuhkan dua objek ya di grup teman-teman dan mohon nanti dicatat atau dipindah di buku catatan teman-teman seperti itu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang bisa menjadi objek adalah kalau yang alfa nggak bisa, di situ ada predikat sama subjek lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie di situ, nah ini preposisi ya, nggak bisa. Kita butuhnya objek. Preposisi diikuti kata ganti, ini one ini kata ganti ya teman-teman. Nanti jadi keterangan. Gitu ya, keterangan nanti nggak bisa jadi objek. Sedangkan di situ kita butuh objek lagi. Nah jawabannya adalah yang delta. Jadi kalau teman-teman misalnya di nomor ini ada yang salah, that's okay. Karena tadi memang belum saya sampaikan ya. Memang ini pengecualian di grammar. Nah, untungnya keluar di soal, jadi teman-teman mendapatkan informasi ini. Nah, nanti kalau dibaca,
Each 70% water content makes the human brain one of the most hydrated organs. Jadi kalau diartikan kandungan airnya yang 70% atau kandungan air 70%-nya menjadikan otak manusia salah satu organ-organ yang paling terhidrasi atau mungkin artinya paling basah gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Bravo, Charlie. Oke, antara Alfa, Bravo, atau Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata were invented. Itu adalah auxiliary verb ya, pasif. Dia be verb 3 teman-teman. Subjeknya adalah methods. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, ada subjek, sudah ada predikat, tidak ada conjunction di soal, juga tidak ada predikat lagi selain were invented. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja kill, artinya membunuh. Dia butuh objek, teman-teman. Dan memang di setelah titik-titik itu ada objeknya. Nah, berarti karena ada objeknya, di sini kita butuh yang aktif dan tidak bisa jadi predikat. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif itu bentuknya cuma 2. Kalau bukan to verb 1, ya verb ing, teman-teman. Jadi teman-teman di situ disuruh nyari to verb 1 atau verb ing. Nah, jawabannya ketemu ya, yaitu yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha, killed itu verb 2. Dari mana saya bisa tahu? Karena setelahnya ada objeknya, berarti dia aktif, teman-teman. Ya kan? Bukan pasif, karena pasif nggak boleh dikasih objek. Nah, jadi yang alpha nggak bisa. Nanti predikatnya double, teman-teman. Kalau yang bravo, kill itu verb 1 sama, itu malah jelas-jelas predikat, teman-teman. Nanti predikatnya double. Gitu ya, bravo nggak bisa. Kalau yang delta auxiliary verb itu predikat. Nah, nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, methods for pasteurization to kill bacteria in liquids were invented in the 1860s. Jadi kalau diartikan metode-metode untuk pasteurisasi untuk membunuh bakteri dalam cairan-cairan atau jenis-jenis cairan ditemukan pada tahun 1860-an. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Nomor terakhir ya, berarti nomor 10. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu may increase. Subjeknya adalah using physical punishment. Nah, itu ya, Jaren, teman-teman. Kemudian, nah di sini ada make, tapi ini kita anggap satu aja, karena dia dihubungkan dengan n ini teman-teman. Jadi kita anggap ini satu ya teman-teman, atau jadi satu seperti itu. And make, nah make di sini artinya membuat atau mengakibatkan. Dia butuh objek tentunya ya, tapi di situ tidak ada objeknya. Nah berarti teman-teman di sini hanya diminta mencarikan objeknya saja. Cari A, B, C, D yang ada objek teman-teman.
Yang alfa, nah it di sini bukan objek ya, ini adalah subjek. Kenapa? Karena setelahnya ada predikat, yaitu is. Nah, nggak ada conjunction ya yang alfa tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang bravo, difficult artinya sulit, itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, teman-teman. Kalau nggak kata benda ya kata ganti. Nah, berarti bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah memang being itu bisa menjadi gerund, teman-teman. Tapi nanti kalau being dimasukkan di sini ini nggak bisa diartikan. Jadi make di sini ini harus kembali ke sesuatu atau harus eh, jelas, nggak boleh pakai gerund seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta. Itu ada objek yaitu kata it, teman-teman. Itu objek pronoun. Nah, nanti kalau dibaca, using physical punishment as a disciplinary tool may increase aggression in children and may make, atau make saja juga boleh karena may-nya disebutkan sekali nggak apa-apa, teman-teman. Make it difficult for them to develop good conflict resolution skills. Jadi kalau diartikan, menggunakan hukuman fisik sebagai alat disciplinary atau alat apa ya teman-teman? Alat didikan gitu ya. Itu dapat meningkatkan agresi pada anak-anak dan bisa membuat make it difficult itu jadikan satu ya artinya. Jadi dan menyulitkan bagi mereka untuk menciptakan atau mengembangkan kemampuan-kemampuan resolusi konflik yang baik. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kata kerja di dalam kalimat. Jadi selain kata kerja yang kita pelajari di hari pertama tentang predikat ya, teman-teman juga harus perhatikan bahwa kata kerja itu ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, teman-teman harus cek dulu kita butuh predikat atau bukan. Dengan cara dicek di soal sudah ada predikatnya atau belum. Kalau misalkan sudah ada, kita butuh lagi atau tidak, ada conjunction atau tidak, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita butuhnya apa sudah ketemu, teman-teman harus cek lagi. Kita butuhnya yang aktif atau yang pasif kalau kata kerjanya itu butuh objek. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, saya tampung dulu. Oke, sudah selesai terabsen. Seperti ada pertanyaan nih dari Miss Yangmi ya. Sir, kata apa yang harus ada sebelum us sebagai preposition? Nah, us itu kan preposisi teman-teman ya. Preposisi itu tempatnya atau fungsinya di dalam kalimat adalah membentuk keterangan. Jadi setelahnya itu harus ada kata benda atau kata ganti sebagai object of preposition atau objeknya preposisi. Preposisi sama objeknya tadi itu dijadikan satu, jadi harus digaris menjadi satu, menjadi keterangan. Nah, berarti pertanyaannya adalah sebelumnya keterangan itu harus ada apa saja. Nah, teman-teman, keterangan itu boleh diletakkan dimanapun di dalam kalimat. Teman-teman boleh letakkan keterangan itu di paling depan sendiri. Sebelumnya subjek nggak apa-apa. Tapi nanti harus dikasih koma ya. Contohnya gini teman-teman. Sebagai seorang guru misalnya ya, sebagai seorang guru, kita harus mendidik atau gimana ya teman-teman? Sebagai seorang guru kita harus haus akan inovasi, misalnya gitu ya. Jadi kalau di Inggris kan us a teacher, koma, we have to misalkan pakai ini juga nggak apa-apa teman-teman, haus akan atau ingin gitu ya, atau uh, berusaha mendapatkan gitu. Jadi yearn for apa tadi? Innovation, innovation. Nah, misalnya seperti ini, Mister. Ya, jadi sebentar teman-teman, kita cek kata yearn ya. Takutnya nggak perlu pakai for, teman-teman. Takutnya saya salah. Kita cari kata yearn. Dia adalah, ya betul, berarti memang benar ya, yearn for tadi. Nah ini, Hannah yearn for a child, seperti itu. Jadi kita kembali ke PPT tadi, maaf saya ingin memastikan saja, takutnya saya miss ya, atau saya salah, atau misleading, takutnya malah menyesatkan teman-teman. Nah untungnya benar tadi teman-teman. Jadi as a teacher,
Jadi sebagai seorang guru, saya karena ya, jadi satu teman-teman, I have to yearn for innovations. Jadi sebagai seorang guru, saya itu harus selalu haus akan inovasi, misalnya seperti itu, teman-teman. Ya kan? Jadi sebelumnya as tidak ada apa-apa, tidak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi keterangan ditaruh di tengah-tengah kalimat pun juga nggak masalah. Misalnya gini, I, as a teacher, have to yearn, for innovations. Teman-teman, innovations. Seperti ini juga bisa, Mister. Jadi, I, as a teacher, have to yearn for innovations. Saya, sebagai seorang guru, harus selalu haus akan inovasi. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau mau ditaruh di paling belakang juga nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya nih, I have to yearn for innovations as a teacher. Nah, jadi saya harus haus akan inovasi sebagai seorang guru. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya as sebelumnya harus ada apa? Nah, karena as ini membentuk keterangan ya, dan keterangan di dalam kalimat itu boleh diletakkan dimanapun, teman-teman. Otomatis sebelumnya tidak ada batasan harus ada apa atau harus ada apa. Jadi sebelumnya ada objek gak masalah. Sebelumnya ada keterangan seperti ini juga gak masalah ya. Itu kan keterangan for innovations, itu preposition plus noun, teman-teman. Seperti itu. Sebelumnya tadi ditaruh di depan juga nggak masalah. Sebelumnya ada subjek juga nggak masalah. Syaratnya dikasih koma di situ biasanya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan selama konteks atau ketika kita artikan itu nyambung atau diartikan itu enak. Seperti itu. Satu Mister. Seperti itu. Gimana Mister? Atau Mister dapat ya maksud saya? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Miss Niken. Difficult tadi apakah kata benda ya Mister? Difficult itu artinya sulit teman-teman. Dia adalah kata sifat. Jadi kalau sesuatu yang menjelaskan kategori atau karakteristik tentang benda atau menjelaskan benda itu namanya sifat. Atau mensifati benda. Nah seperti namanya teman-teman. Jadi mensifati benda itu adalah kelas katanya namanya kata sifat atau adjektif. Nah kalau kita cek di kamus, difficult kelas katanya adalah adjektif, bukan noun ya. Nah tapi kalau di belakangnya teman-teman tambahkan huruf Y, difficulty itu menjadi kata benda, artinya kesulitan atau halangan seperti itu. Jadi kalau kita cari yang ketambahan dengan Y belakangnya teman-teman, itu udah berubah kelas katanya. Dia jadi kata benda. Seperti itu. Gitu ya, Miss Niken. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup. Saya sarankan nanti buat teman-teman yang mungkin tadi terlambat atau tadi mungkin belum paham sepenuhnya, saya sarankan nanti sesi malam mohon datang kembali. Ya, dan kalau bisa sebelum jam 7 karena kita mulai jam 7 supaya teman-teman tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan itu gak enak sekali teman-teman, tiba-tiba udah di tengah-tengah kita ketinggalan yang bagian penting misalnya. Nah, kita ketika ngerjakan juga bingung juga pasti seperti itu. Walaupun bisa ada rekaman ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Nanti kalau teman-teman mungkin sambil latihan ataupun ketika mereview materi kembali lewat rekaman menemukan kesulitan atau yang bingung, mohon ditanyakan dulu. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. I'll see you again next time. Insya Allah, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time guys.